Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, hari ini Alhamdulillah luar biasa, cerdas bertakwa, Allahu Akbar. baik, sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya untuk kita berdoa. Silakan berdoa. Sebelum dan marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qadillahi wa qadir lisani wa Muhammadin nabiyya wa rasulah wa fil fitnah wa warzuqna fahma wa amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Dua absen ya. Desi Melani. Izin Bu. Febrian Rahayu. Nak maju sah. Silakan ada Bu. Ada Bu. Bisa ada. Ada Bu. Ada Sasila. Ada Bu. Nak bisa. Ada Bu. Selasi. Ada Bu. Raisia. Ada Bu. Olivia. Ada Bu. Sama Fadla. Ada Bu. Sakita. Izin Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, sebenarnya kita melakukan ice breaking dulu. Ice breaking guys, supaya nggak tegang pelajaran ini. Kalau ibu bilang selamat pagi, tepuk tangan sekali. Kalau ibu bilang selamat siang, tepuk tangan dua kali. Kalau ibu bilang selamat malam, nggak ditepuk. Tapi kalau ada yang bertepuk, maju ke depan bernyanyi. Oke? Jangan saya. Oke? Kalau siang dua kali, kalau selamat pagi dua ya dua kali, kalau selamat malam, tidak kena. Ya? Oke? Kita mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ya, sekali lagi. Selamat siang. Selamat malam. Ayo, silakan maju. Maju. Di langit yang biru, terbang dan menarik jauh tinggi ke tempat kau berada.
Sudah, Bu. Oke, siapa yang mau maju tepat? Silakan. Mika, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah pada hari Senin, saya bangun pagi untuk pergi ke sekolah. Pada jam 6.30 saya tidak lupa sarapan pagi. Setelah jam 6.50 aku berangkat sekolah. Sampai di sekolah aku bertemu teman-teman sekolahku. Pada jam 7.15 apel pagi itu tidak. Saat apel pagi murid-murid mendengarkan amanat guru. Mereka setelah apel pagi. Jam pelajaran dimulai pukul 9. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akibat malas belajar. Ari adalah anak yang sangat malas belajar di kelas. Sejak hari ketika pelajaran dimulai, dia selalu malas mengikuti pelajarannya dan memilih bermain ponsel. Kenapa harus belajar sekarang? Nanti pas ujian adalah baru belajarnya. Karena dia sambil memegang pensilnya. Hari ujian pun tiba. Ari paling terkejut karena soal ujian yang keluar adalah soal yang tidak pernah dipelajari. Dia mencoba mengingat pelajaran sebelumnya, tetapi hanya membuat dia pusing karena dia tidak mengingat. Kawan-kawan Ari menulis dengan cepat. Ari hanya terdiam melihat tempat jawabannya yang masih kosong. Seminggu kemudian nilai ujian Ari keluar. Semua nilai raportnya D. Dia sangat menyesal karena tidak ingin belajar dan pasti saja akan dimarahi mamanya karena dapat nilai yang buruk. Semenjak hari itu Ari terus mengikuti semua pelajaran. Malas belajar tidak menguntungkan, hanya membuat dirinya tersendiri. Oke, terima kasih. Ngambil contoh sendiri di kelas ya. Oke, selanjutnya ada yang lain lagi, silakan maju. Tadi nggak angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pagi hari. Pagi ini matahari baru saja terbit di hari bumi yang sangat cerah. Di jalan tertutup di sekolah terlihat Rizka berjalan santai sambil menyandang tas tuanya. Dia sama sekali belum makan dan sarapan. Dia hanya minum air putih karena tidak ada lagi makanan di rumah. Ketika sampai ke sekolah, Rizka melihat temannya Santi sedang duduk di bangku depan pagar sekolah sambil memakan roti keju sambil tersenyum. Pagi Rizka sudah makan belum? Ada Santi ceria. Rizka tersenyum. Mengelak kepadanya dengan lemas. Santi melihat dia sejenak lalu tanpa banyak bicara Santi memotongnya menjadi dua. Ini sebagian buat kamu, soalnya aku tidak terlalu lapar. Santi sambil memberikan sebagian roti kepada Rizka. Rizka terdiam dan dia terharu dan Rani berkata, tapi itu harus aksan. Justru karena aku teman kamu, aku akan melihat kamu kelaparan. Kalau Santi, Rizka pun menerima roti itu. Mungkin rasa kejunya dia sengaja, tapi pagi itu terlalu sangat luar biasa di hatinya. Sama siapa tadi? Jadi cerpen adalah berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Ketika membaca, seorang berusaha memahami isi pesan tulis yang tertuang dalam bacaan. Pemahaman terhadap isi bacaan tersebut memiliki beberapa tingkatan. Satu, pemahaman literal adalah kemampuan menangkap informasi yang dinyatakan secara tersurat dalam teks. Dua, pemahaman interpretatif merupakan proses pengolahan gagasan yang diimplikasikan oleh teks bukan yang secara langsung ditemukan dalam teks. Ketiga adalah pemahaman evaluatif merupakan kemampuan mengevaluasi materi teks. Keempat, pemahaman klinis terhadap yang ditandai oleh kemampuan membandingkan isi bacaan dengan pengalaman membaca sendiri, mempertanyakan maksud penulis dan mereaksi secara kritis gaya penulis dalam mengungkapkan gagasan-gagasannya. Kelima, pemahaman apresiasi merupakan untuk mengungkapkan respon emosional dan estetis terhadap teks yang sesuai dengan standar pribadi dan standar profesional mengenai berdasarkan dari penelitian teori sastra. Itu adalah pelajaran kita hari ini tentang cerpen. Jadi cerpen adalah cerita pendek tentang biasanya mengambil kisah-kisah fiktif. Cerpen adalah mengambil kehidupan sehari-hari penulisnya atau mengambil pengalaman dari orang lain. Cerpen apa yang pernah kalian baca? Selain tadi kalian membuat cerpen sendiri, cerpen apa? Cerpen karya siapa yang pernah kalian baca? Misalnya di internet mungkin yang kalian baca, contohnya ada. Jadi cerpen adalah berusaha prosa yang berisi gagasan atau karangan bebas. Cerpen itu adalah karangan bebas menurut pikiran kalian, pengalaman kalian yang diimajinasikan menjadi dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Yang kedua, unsur pembangun dalam teks cerpen yaitu tema, amanat, alur, penokohan, latar dan sudut pandang dan gaya bahasa. Ketiga, struktur cerita pendek, biasanya abstrak. Gambaran awal dari cerita yang diceritakan bersifat opsional. Yang kedua, orientasi berhubungan dengan waktu, suasana, tempat,
dalam cerita pendek tersebut. Ketiga, komplikasi. Urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat dari struktur ini. 4. Evaluasi. Konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Keenam, resolusi. Mengarah mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami oleh tokoh dalam cerpen. Ketujuh, dalam moda. Nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pelajar. Jadi yang kalian tulis tadi, contoh-contoh cerpen yang kalian tulis tadi pasti ada modal, ada nilai pelajaran yang kita ambil dari cerita pendek yang kalian tulis. Misalnya tadi yang punya apa? Cerita Amida, cerita tentang malas belajar. Akhirnya pas dia si Adi nggak tahu apa-apa, ya kan? Kedua, persuasi tentang sahabatnya yang nggak bisa makan, menyambut makan sehari-hari aja sulit. Jadi dia menceritakan di situ siapa? Santi dan Rizka yang tidak punya makanan, Santi membantu Rizka adalah kehidupan sehari-hari yang patut kita contoh, yang kita bisa ambil hikmah adalah cerpen yang menunjukkan tentang pelajaran yang dapat kita ambil dari teks cerita pendek oleh pembacanya. 4. Kaidah kebahasaan yang menggunakan kalimat makna lampau, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau kronologis, banyak menggunakan kata kerja atau kata suatu peristiwa yang terjadi. 4. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. 5. Banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. 6. Menggunakan banyak dialog yang ditentukan oleh penting, tanda penting ganda dan kata kerja yang menunjukkan tidak langsung. 7. Menggunakan kata-kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Itu adalah pelajaran hari ini tentang cerpen. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Sama? Ada. Oke, kita sebelum menutup pelajaran reading dulu seperti tadi ya. Oke, fokus. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke. Jangan lupa untuk terus tetap belajar ya anak-anak. Jangan pernah menyerah. Seperti contoh cerita cerpen Lina tadi, tentang Ari yang nggak mau belajar sama sekali, akhirnya dia nggak tahu apa-apa masalah pelajaran. Tetap semangat untuk bisa menggapai cita-cita kalian. Jangan pantang menyerah. Jangan lupakan doa orang tua. Jangan lupa sholat juga. Sholat jangan pernah tinggalkan. Itu pesan itu betul-betul ya. Karena ini kami betul-betul jangan pernah tinggalkan sholat. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as'innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw